Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu ada buat hidup setiap kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Pagi hari ini, kembali kami buka hati kami untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah menentang orang congkak. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Peristiwa yang terjadi atas suami istri Ananias dan istrinya Safira adalah sebuah peristiwa tragis yang menyayat hati nurani kita gereja Tuhan. Bagaimana tidak, mereka adalah orang-orang yang berkorban dengan menjual sebidang tanah dan sebagian hasilnya diserahkan untuk Tuhan, tapi justru kemudian mereka harus mati di hadapan Tuhan. Kenapa mereka bukan menerima hadiah atau perkenanan Tuhan, tapi justru malahan mereka menjadi musuhnya Tuhan? Yakobus 4 ayat yang ke-6 dan yang 10 berkata demikian, "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Inilah sesungguhnya yang terjadi. Keangkuhan yang dibiarkan tumbuh subur di dalam hati nurani Ananias dan Safira, itulah yang telah menghancurkan dan membunuh mereka. Petrus di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4 berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Inilah yang telah terjadi. Bukan masalah diberikan kepada Tuhan atau tidak, juga bukan berapa banyak yang diberikan oleh Ananias dan Safira kepada Tuhan. Namun, hati mereka ingin terlihat atau dilihat orang lain sebagai penyumbang yang telah menyumbangkan seluruhnya untuk Tuhan, agar mereka
menerima pujian dan penyanjungan manusia. Bukankah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri ditutup dengan perkataan Matius 6 ayat 13b, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Tanpa bisa ditahan dan dilindungi oleh siapapun, ketika manusia menjadi angkuh atau sombong, manusia akan menjadi lawannya Tuhan, dan Tuhan sendiri tidak akan dapat melindunginya, sebab keangkuhan itu bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan. Saudaraku, rendahkanlah hatimu dan mendekatlah kepada Allah. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami ketika kami mulai merasa sombong. Bapa, terus ajari kami hari demi hari untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.